Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu dalam Yohanes 1 ayat 15, di mana ada kata firman menjadi manusia, ya. Dan pertanyaannya adalah mengapa firman itu harus menjadi manusia. Nah, saudara, kita akan bahas pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di tempatmu yang Maha Kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, karena Engkau Sang Pencipta. Engkau perkasa, betapa Engkau hebat. Saat ini Bapa, di dalam pekerjaanmu kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan, ya, yang diajukan minggu lalu, di mana mengapa firman itu harus menjadi manusia. Nah saudara, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1:14. Nah ini saudara, tentunya saudara-saudara udah tahu ya, Yohanes 1:14. Dikatakan begini dalam Indonesia Yunani, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh dengan kebenaran, anugerah dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada hari ini adalah firman menjadi daging. Saudara, tujuannya adalah mengajarkan kepada umat manusia dalam kolong langit ini bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia harus ada niat azalinya, niat kekalnya untuk dirinya menjadi manusia. Yohanes 1:1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman menjadi manusia. Nah saudara, pertanyaannya adalah mengapa firman itu menjadi manusia? Saudara, banyak pengajar Alkitab mengajarkan bahwa firman menjadi manusia dengan tujuan supaya kita dapat diselamatkan. Betul, salah satunya. Tapi inti yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengapa firman itu menjadi manusia atau harus menjadi manusia. Hal yang pertama adalah karena ada niat kekal Allah. Ya, mengapa firman itu harus menjadi manusia? Karena ada niat kekal Allah. Apa niat azali Allah? Apa yang dimaksud dengan niat azali Allah atau rencana kekal Allah itu dia, yaitu karena akibat daripada kejatuhan Adam dan Hawa. Saudara, kejatuhan Adam dan Hawa itu Allah harus menggantikan. Ketika Kejadian 3:15 mengatakan bahwa benih perempuan ini akan mengeremukkan kepala daripada benih ular itu. Pada saat itulah saudara, bahwa niat kekal Allah itu harus berjalan. Artinya niat kekal Allah adalah rencana kekal Allah kepada umat manusia supaya umat manusia dapat diselamatkan. Mengapa? Karena manusia pertama gagal untuk menjalankan rencana Allah, yaitu manusia harus hidup kekal dalam dunia ini. Tapi karena manusia Adam itu gagal, ya, maka Allah menggantikan manusia yang kedua. Nah saudara, dalam 1 Korintus pasal 15:47 bahwa dijelaskan oleh Rasul Paulus, manusia pertama dari tanah atau bumi, atau bahasa Yunaninya yaitu dari tanah ini, yaitu Adam. Tetapi manusia yang kedua adalah dari sorga. Mengapa disebut dari sorga? Karena Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dalam Yohanes 1 ayat ke-17 saudara, Yesus datang membawa anugerah dan kebenaran. Anugerah bahasa Yunani adalah charis, yang artinya belas kasihan atau kasih karunia. Dan kemudian kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletheia. Nah, Yesus membawa anugerah dan kebenaran. Apa tujuannya? Supaya manusia dapat diselamatkan jiwanya sampai ke surga. Itu rencana kekal Allah kedua, saudara. Nah, itulah sebabnya Allah harus menjadi manusia, atau firman harus menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa firman itu harus menjadi manusia? Ya, karena ada nubuatan, ya, dari Kejadian 3 ayat 15 sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu, itu semua karena niat azali Allah, rencana kekal Allah kepada umat manusia. Sehingga semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, mulai Kejadian 3:15 sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu, itu harus direalisasikan oleh Allah dengan firman menjadi manusia. Itu saudara, mengapa firman itu harus menjadi manusia. Yang ketiga saudara, mengapa firman itu menjadi manusia. Yang ketiga adalah dengan firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus harus
ya, menyelamatkan jiwa yang sudah mati, ya, di mana dari Adam, ya, sampai dengan Musa, di mana saudara dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat ke-14, dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Itu Roma 5 ayat ke-12. Saudara, mengapa maut berkuasa dari Adam sampai Musa? Karena dari Adam sampai Musa tidak ada kebangkitan. Itulah sebabnya ayat ke-15, dengan anugerah kasih karunia Allah, maka harus didatangkan manusia, yaitu firman menjadi manusia, yaitu Yesus, supaya manusia dapat dibangkitkan oleh Allah. Mengapa? Karena kalau tidak datang Yesus sebagai manusia yang firman yang menjadi manusia, kita tidak memiliki keselamatan, saudara. Kita tidak dapat dibangkitkan. Mengapa? Karena kita berdosa. Kita mati berdosa. Mengapa? Karena akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Dengan Yesus datang, ya, pertama kali dia firman menjadi manusia, kita memiliki, ya, diberikan Allah kasih karunia, atau dengan kata lain belas kasihan, saudara. Jadi dengan belas kasihan atau karis ini, saudara, Yesus harus datang menjadi manusia supaya dengan Yesus mengalahkan maut. Bagaimana cara Yesus mengalahkan maut? Dia mati, kemudian karena dosa manusia, bukan karena dosa dirinya, tapi karena dosa manusia, maka dia harus mati. Dan di dalam kematian itu, iblis tidak bisa menahan Yesus. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat ke-27, ayat 22, 24 dan 27, bahwa mustahil orang benar itu, ya, berada dalam alam maut. Oleh sebab itu, karena Yesus adalah orang benar, orang kudus, maka maut tidak bisa menahan Yesus di dalam alam maut itu. Dia harus dibangkitkan. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Yang berdosa adalah dia mengangkut dosa umat manusia. Dan Yesus sebagai tumbal bagi seluruh umat manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara, supaya kita dapat diselamatkan. Ketika Yesus bangkit, iblis tidak bisa mampu menahan. Kenapa? Karena Yesus orang benar. Bukan dia berdosa, mati karena dosa umat manusia. Iblis tidak bisa menahan dalam alam mautnya. Dia harus dibangkitkan. Itulah dijelaskan oleh Paulus, Rasul Petrus, saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 26, 24 dan 27. Dengan demikian, bahwa inilah tujuan mengapa Yesus harus datang menjadi manusia, firman menjadi manusia. Yang keempat, saudara, mengapa firman itu harus menjadi manusia? Yang keempat, saudara, supaya Yesus dapat mengalahkan setan, dan supaya Yesus dapat menyatakan setan itu bersalah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yesus mati dan dia, ya, bangkit dan dia naik ke surga. Dia masih keadaan, ya, tapak tangannya masih berlubang, ya, dan dia naik ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus tidak berubah jadi firman kembali? Kenapa dia harus terangkat ke surga sebagaimana keberadaannya? Dia disalibkan, dia ada tanda dalam tapak tangannya, takut. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia harus menyatakan kesalahan setan. Dan setan akan menuduh Anda dan saya bahwa kau orang berdosa. Tapi ketika Anda melakukan baptisan Kristus, ya, dan ketika iblis juga menuduh Anda, maka Yesus akan membela kita dan mengatakan, "Hei, dia adalah anakku. Gara-gara dia ini paku, ya, melubangi telapak tanganku." Dan di situ setan tidak bisa mengalahkan, dan disitulah menyatakan setan itu bersalah. Dengan demikian, saudara, itulah tujuan firman menjadi manusia. Kalau firman tidak menjadi manusia, saudara, kita binasa. Dengan demikian, kesimpulannya, saudara, bahwa dengan firman menjadi manusia, itulah realisasi Allah dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mengajar dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu mengajarkan kepada kami, menggugah hati nurani kami, agar kami mentaati firman-Mu. Dengan kami masuk ke dalam air baptisan, maka kami dapat dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu, dan baptisan itu untuk tujuan keselamatan jiwa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas semua firman,
di mana firman telah menjadi manusia, dengan demikian menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.